Statistika, pasti sudah banyak yang tahu ya tentang statistika. Tapi yuk kita ketahui lebih lanjut tentang statistika. Istilah statistika berasal dari bahasa Latin modern, yaitu statisticum collegium atau Dewan Negara, dan bahasa Italia disebut statista atau negarawan dan politikus. Statistik merupakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Sedangkan statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Statistik banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistik juga banyak digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administrasi dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi ke pendidikan yang berubah setiap saat. Secara umum, terdapat 3 jenis statistik, yaitu statistik deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Lalu, apa sih kegunaan statistika? Secara umum dalam statistik dikenal 2 cara pengumpulan data, yaitu sensus dan survei. Sensus merupakan cara pengumpulan data secara lengkap, di mana seluruh elemen populasi yang menjadi objek penelitian diselidiki atau dicacah satu persatu. Sedangkan survei yaitu pengumpulan data di mana data yang diselidiki adalah elemen dari populasi. Makin banyaknya jenis data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, timbul permasalahan bagaimana menghasilkan data yang akurat dengan penyiimbangan tenaga, biaya, dan waktu. Untuk itu, survei lebih sering digunakan untuk penelitian. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita dapat melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Penelitian merupakan proses yang sistematis untuk mengembangkan teori, karena penelitian akan membuka babak baru dalam perkembangan teori. Sebab peran penelitian adalah supaya kita tetap terbuka untuk perkembangan teori-teori baru dengan melihat dan mengamati hal-hal baru yang dirasa lain dari yang biasa, yang bisa diangkat sebagai teori-teori baru. Artinya, apabila banyak yang mengadakan riset di bidang sosial, maka jelas hasil-hasil penelitian ini akan menghasilkan teori-teori baru yang berguna. Kegunaan selanjutnya, statistika digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data. Data yang diperoleh dari suatu penelitian survei dengan topik tertentu biasanya tidak hanya besar dalam jumlah respondennya, tetapi juga mencakup banyak informasi. Terhadap data yang diperoleh tersebut, peneliti memerlukan cara untuk menyusun dan menyederhanakan agar kegiatan penelitian tersebut dapat dilanjutkan. Dan pada saat itulah statistika digunakan. Statistika digunakan untuk membantu peneliti dalam merancang kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. Kegiatan statistika pada hal ini
berkaitan dengan metodologi dan inferensi secara statistika. Perubahan yang mungkin dilakukan adalah pada bagaimana cara data dipilih dan berapa banyak informasi yang akan dikumpulkan dari setiap sumber. Modifikasi sederhana dalam pemilihan data ini seringkali dapat menghemat biaya dalam prosedur penarikan sampel. Pengetahuan yang dimiliki tentang statistika dan teknik-teknik dalam statistika dapat membantunya dalam pengambilan keputusan mengenai teknik penarikan sampel. Dengan pengetahuan mengenai statistika, peneliti dapat menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik penarikan sampel tertentu. Metode penarikan kesimpulan dalam suatu kegiatan penelitian survei atau eksperimen terdiri dari dua kemungkinan, yaitu peneliti melakukan prediksi atau membuat keputusan tentang beberapa karakteristik dari populasi atau universe yang menjadi pusat perhatian peneliti. Metode penarikan kesimpulan dalam ilmu-ilmu sosial sangat bervariasi. Untuk itu, pilihan metode penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kegunaan statistika yang terakhir adalah dalam mengukur baik tidaknya sebuah penarikan kesimpulan. Selain membantu peneliti untuk menggambarkan data, sumbangan utama statistika lainnya adalah dalam melakukan evaluasi terhadap baik tidaknya suatu penarikan kesimpulan. Hampir setiap orang dapat merancang suatu metode penarikan kesimpulan, namun seringkali kita sulit menentukan sejauh mana penarikan kesimpulan tersebut reliable atau baik. Selanjutnya, peneliti juga perlu menyadari bahwa ia memiliki kemungkinan untuk menarik kesimpulan yang keliru dalam penelitiannya, yang bertujuan membuat keputusan berdasarkan data sampel tentang suatu karakteristik dari sebuah populasi atau universe. Salah satu penerapan ilmu statistika dalam administrasi publik adalah indeks agregat tak berimbang. Kemudian, pada contoh berikut, dihitung indeks agregat tak berimbang pada BBM di Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. BBM ini tidak terlepas dari ilmu administrasi publik, juga karena berkaitan dengan pengelolaan hal yang bersifat publik, yakni BBM ini termasuk ke dalam toll goods, yang mana toll goods ini adalah barang dan jasa yang dapat dinikmati atau dibeli baik secara pribadi, swasta, dan LSM. Namun, penggunaannya secara bersama dan bersifat dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibagi dan dapat juga disuplai melalui mekanisme pasar, tetapi para penggunanya harus membayar terlebih dahulu sebelum memanfaatkannya. Pada tabel berikut terdapat jenis BBM, harga, jumlah dalam liter pada tahun 2019, harga dan jumlah pada tahun 2020. Jenis BBM yang dihitung sendiri yang pertama itu adalah solar. Pada tahun 2019 harganya itu 4.500 dalam 300 liter. Kemudian pada tahun 2020 harganya itu 5.500 dalam 275 liter. Kemudian jenis BBM selanjutnya adalah premium. Pada tahun 2019 harganya itu 5.000 dan dalam jumlahnya itu 70 liter. Kemudian pada 2020 harganya tersebut adalah 6.500 dan jumlahnya itu 50 liter. Kemudian ada Pertalite dengan harga 6.500 dalam 120 liter pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 itu 8.500 dalam 100 liter. Kemudian jenis BBM yang berikutnya adalah Pertamax dengan harga 8.500 dan jumlah dalam liter itu 50 liter pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 itu harganya itu 9.000 dan jumlahnya itu 45 liter. Kemudian yang terakhir itu ada Pertamina Dex dengan harga pada tahun 2019 yaitu 9.500 dan jumlahnya itu 100 liter. Pada tahun 2020 harganya tersebut adalah Rp10.000 dan jumlahnya itu 90 liter.
Selanjutnya kita akan menghitung mengenai kualitasnya dengan memakai rumus I ditambah I0 sama dengan sigma QT dibagi sigma QO dikali 100. I tahun 2020 ditambah I tahun 2019 sama dengan sigma V tahun 2020 dikali Q tahun 2020 dibagi sigma P tahun 2019 dan Q tahun 2019 dikali 100. Maka diperoleh hasil 5.500 dikali 275 ditambah 6.500 dikali 50 ditambah kemudian sampai ke 10.000 dikali 90 dibagi 4.500 dikali 300 ditambah 5.000 dikali 70 ditambah sampai dengan 9.500 dikali 100 dan kemudian dikalikan 100. Maka diperoleh hasil 3.992.500 dibagi 3.830.000 dikali 100, maka diperoleh hasil 104,243. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penambahan nilai sebesar 104,242%. Kemudian kita akan menghitung mengenai kuantitas dengan memakai rumus I tambah I0 sama dengan sigma PT dibagi sigma PO dikali 100. I tahun 2020 ditambah I tahun 2019 sama dengan sigma P tahun 2020 dibagi sigma P pada tahun 2019 dikali 100. Kemudian diperoleh jumlah sebesar 39.500 dibagi 33.500 dikali 100 dan kemudian diperoleh hasil sebesar 117,91 dan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kenaikan kuantitas BBM sebesar 117,91%. Nah, sudah tahu kan kegunaan statistika? Statistika ini sangat bermanfaat loh untuk dipelajari. Kegunaan yang sudah dipaparkan tadi itu hanya beberapa. Masih banyak lagi kegunaan statistika bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Salam statistika.